Hey guys, di video kali ini aku bakal review salah satu laptop dari Apple yang cukup ditunggu-tunggu banyak orang karena desain dan chip terbarunya, yaitu MacBook Air M2. Sebelum mulai review, aku mau ucapin terima kasih untuk Gadget yang telah meminjamkan MacBook Air M2 ini untuk direview. Dan buat kalian yang lagi nyari produk Apple, boleh silakan mampir ke toko ini. Mereka ada jual iPhone, MacBook, AirPods, dan produk Apple lainnya yang up to date. Untuk link tokonya ada di description box. Yang pertama aku akan bahas dulu dari segi desain. MacBook Air M2 ini punya bentuk yang berbeda dari keluaran sebelumnya, yaitu MacBook Air M1 yang bentuknya melancip dari tebal ke tipis. Sedangkan MacBook Air M2 ini punya bentuk yang flat dari ujung ke ujung. Walaupun begitu, MacBook Air M2 ini tetap compact dan enak untuk dibawa-bawa, karena justru dimensi dari laptop ini sedikit lebih kecil dan lebih ringan dibandingkan MacBook Air M1. Selain itu, di bagian layar MacBook Air M2 ini juga ada poni atau notch yang ngebuat makin mirip sama MacBook Pro M1 14 dan 16 inci yang harganya di kisaran 30-55 juta. Untuk tulisan MacBook Air di bawah layar pun udah nggak ada. Entah maksud Apple biar kelihatan lebih simpel atau gimana, tapi sebagian orang tetap aja lebih prefer kalau tulisan MacBook Air-nya tetap ada. Biar kelihatan gitu kan, MacBook. Lanjut ke varian warnanya. MacBook Air M2 ini dirilis dengan beberapa pilihan warna, yaitu Silver, Grey, Starlight, dan Midnight. Untuk yang varian Midnight sendiri cukup banyak orang yang suka, karena warna biru kehitamannya emang kelihatan elegan dan keren. Tapi kekurangannya, warna Midnight ini sangat magnet fingerprint. Jadi buat kalian yang gak betah lihat laptop penuh bercak jari, mungkin boleh pertimbangin untuk pilih warna lain seperti warna Grey yang aku review ini, atau dua varian warna lainnya. Lanjut ke bagian layar. MacBook Air M2 ini memiliki layar yang sedikit lebih besar dibandingkan MacBook Air M1, karena bezelnya emang lebih tipis. Ukuran layar pada MacBook Air M2 ini adalah 13,6 inci, sedangkan pada MacBook Air M1 besarnya 13,3 inci. Ditambah lagi layar pada MacBook Air M2 ini udah menggunakan Liquid Retina display, jadi selesai foto dan video yang ditampilkan lebih rapet dan jernih. Untuk bagian portsnya kurang lebih sama seperti MacBook Air M1, yaitu hanya ada dua port USB-C dan satu headphone jack 3,5 mm. Namun di Air M2 ini casannya kembali menggunakan MagSafe yang sebenarnya emang lebih proper ya dibanding USB-C. Karena kalau kabel casannya kesengkat, si MagSafe ini bakal lebih mudah terlepas tanpa membuat MacBook-nya terlempar nyium lantai. Untuk power adapternya ada dua pilihan, yaitu 30 watt pada varian 256 GB dan 35 watt pada varian 512 GB. Mengenai ketahanan baterainya, Apple mengklaim bahwa MacBook Air M2 ini tahan sekitar 15-18 jam tergantung pemakaian. Dan menurut aku ini udah cukup banget sih. Misalnya kalau kalian kerja di luar rumah seharian, laptop ini masih bisa bertahan dari pagi sampai malam untuk pemakaian non-stop. Selanjutnya yang cukup unik yaitu audio. Kalau kita lihat sekilas, laptop ini kayak nggak ada lubang speaker satupun. Pas pertama lihat aku juga bingung, aku kira speaker itu ada di bawah si keyboardnya. Dan ternyata, salah. Yang benar itu speaker dari MacBook Air M2 ini ada di engsel laptopnya dengan sistem 4 speaker dan wide stereo sound yang ngebuat suaranya menjadi surround atau yang kita sebut Dolby Atmos. Kualitas audio menurutku lebih bagus dan mantap dari MacBook Air M1, walaupun ada kekurangan di bassnya yang nggak terlalu tebal. Lanjut ke kamera dan mikrofon. Untuk kameranya, MacBook Air M2 ini udah upgrade jadi 1080p dari yang sebelumnya hanya 720p pada MacBook Air M1. Sedangkan untuk mikrofonnya masih sama seperti MacBook Air M1. Oke, ini dia hasil dari webcam 1080p MacBook Air M2. Kalau menurut aku ini oke banget sih untuk ukuran sebuah laptop ya. Dan untuk mikrofonnya juga harusnya cukup aman dan jelas. Gimana kalau menurut kalian kualitas dari webcam dan mikrofon MacBook Air M2 ini? Oke, kalau tadi aku pakai lighting tambahan, sekarang aku cuma pakai lighting biasa, lampu di kamar. Dan aku mau bandingin nih, kira-kira apakah masih bagus kalau lightingnya nggak banyak, cuma biasa gitu di kamar lampunya, gimana menurut kalian? Kalau menurut aku ini udah cukup oke dan bisa banget dipakai untuk nge-zoom dan video call. Untuk tampilan keyboard dan Touch ID juga ada perubahan dari MacBook Air M1. Dari tombol Escape sampai F12 jadi lebih besar plus bentuk Touch ID-nya berbentuk buletan dalam kotak. Untuk sistem keyboard pada MacBook Air M2 ini masih sama seperti yang Air M1, yaitu pakai backlit Magic Keyboard. Jadi emang enak kalau dipakai ngetik untuk kerja, ngedit, atau ngerjain tugas, karena suaranya pun soft. Selanjutnya bagian yang paling essential dan ikonik, yaitu chip M2. Sebenarnya chip M2 itu apa sih?
Dan apa bedanya sama M1? Jadi baik M1 dan M2 keduanya adalah prosesor yang dirancang sendiri oleh Apple dan memiliki inti CPU dan GPU yang mempengaruhi performa dan kecepatan si MacBook. Di website Apple diklaim bahwa performa dari M2 ini 1,4 kali atau 40% lebih cepat dari M1. Tapi dari sepengalaman aku menggunakan MacBook Air M1, performa di M1 aja udah cukup kenceng dan jarang lemot. Jadi seharusnya performa di M2 ini lebih cepet dan powerful lagi. Di sini aku ngetes performa M1 dan M2 dengan ekspor video 4K yang sama. Tapi aku menemukan sesuatu yang aneh. Di sini kecepatan ekspor M1 dan M2 cenderung sama. Bahkan M1 sedikit lebih cepat sekian detik. Tapi setelah aku cari tahu, hal ini disebabkan karena yang aku tes ini adalah MacBook Air M2 varian 256GB yang prosesornya nggak gitu jauh dengan M1, yaitu GPU pada M2 hanya 1 core lebih tinggi dibandingkan M1. Lain halnya pada varian 512GB yang punya GPU lebih besar. Jadi seharusnya perbedaan performa antara M1 dan M2 akan lebih terasa jika kita pilih MacBook Air M2 yang 512GB. Last but not least, soal harga. Untuk varian 256GB dengan 8 core CPU dan 8 GPU, harganya ada di $1.199 atau sekitar 17,9 juta rupiah. Sedangkan untuk varian 512GB dengan 8 core CPU dan 10 GPU, harganya ada di $1.499 atau sekitar 22,4 juta rupiah. Namun karena di Indonesia sebenarnya MacBook Air M2 ini belum rilis, jadi harga di pasaran masih cukup beragam dan tinggi karena masih versi internasional. Buat kalian yang mau beli MacBook Air M2, silahkan mampir ke toko Wah Gadget. Link pembeliannya ada di description box. Jadi overall menurutku MacBook Air M2 ini cukup proper dan bisa sih menarik banyak orang untuk beli. Karena baik dari segi desain, performa, dan berbagai faktor lainnya yang udah aku bahas, MacBook Air M2 ini ngalamin beberapa upgrade dari MacBook Air M1. Tapi balik lagi soal harga. Untuk penggunaan yang nggak terlalu berat, MacBook Air M2 dengan varian yang 256GB udah cukup banget. Kecuali kalau kalian pakainya untuk ngedit yang berat atau semacamnya, mungkin kalian bisa pertimbangkan untuk pilih varian 512GB yang lebih kenceng walaupun harganya cukup beda jauh. Tapi balik lagi ke kalian masing-masing, karena setiap orang pasti memiliki keperluan yang berbeda dalam menggunakan laptop. Oke, itu dia review kali ini tentang MacBook Air M2. Kalau menurut kalian gimana nih? Apakah MacBook Air M2 ini cukup oke dan worth it untuk dibeli? Silahkan komen di bawah. Bye guys, see you on next video.